Para pemirsa semuanya dan para pendidik, salam pembelajaran. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua. Kita bisa berjumpa lagi di dalam pembelajaran relasi ya. Ini untuk peserta didik tingkat sekolah menengah pertama ya ini. Perhatikan baik-baik materi relasi pada pembahasan kali ini. Sebagaimana biasanya saya awali dengan kisah sekilas. Perhatikan kisah berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Di musim paceklik, Pak Badu beralih profesi dari petani ladang ke warung kecil pinggir jalanan Surabaya. Beliau menyediakan beberapa menu makanan, di antaranya gulai, sate kambing, soto, pecel, dan rawon. Beberapa orang terlihat menikmati sajian warung kecil milik Pak Badu. Tanto makan soto dan sate kambing. Dodi makan gulai. Cina makan rawon. Dan Tarto makan sate kambing. Itu yang satu ini ya. Hubungan Pak Badu dan para pelanggan semakin akrab dan mesra. Aktivitas para pelanggan di warung kecil milik Pak Badu merupakan konsep matematika, khususnya relasi dua himpunan. Nah, sekarang peserta didik sudah mengerti kan bahwa warung kecil milik Pak Badu di pinggir jalan di kota Surabaya menggambarkan konsep relasi dua himpunan. Tidak hanya itu, misalnya kafe atau warung kecil di sekolah Anda atau kantin di pojok sekolah Anda, itu juga bisa Anda gunakan untuk membangun konsep relasi dua himpunan. Nah, nanti bisa dikembangkan relasi 3 himpunan, relasi 4 himpunan, dan seterusnya. Untuk konsep yang paling dasar, sebagai konsep permulaan, kita membahas relasi dua himpunan. Setelah Anda mengerti konsep relasi dua himpunan, peserta didik bisa mengembangkan ke lebih dari dua himpunan. Kita mulai dengan ilustrasi relasi ya. Sebelum membahas definisi relasi, perhatikan ilustrasi relasi berikut. Ini sebuah tabel ya yang berisi ilustrasi relasi. Kolom pertama berupa nomor, kolom yang kedua ini diagram panah untuk relasi, kolom yang ketiga ini pasangan berurutan ya. Himpunan, lengkapnya himpunan pasangan berurutan. Kita lihat yang pertama. Disajikan dua himpunan A dan B. Himpunan A ini himpunan pertama, himpunan B himpunan yang kedua. Himpunan pertama memiliki anggota 1, 2, 3, 4. A berpasangan dengan 1 berpasangan dengan A. 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan A. Semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan sebuah anggota himpunan B, yaitu A. Sekarang himpunan pasangan berurutannya dilihat. Ini kurung kurawal, ini kurung kurawal ya. Ada dua jenis kurung, yaitu kurung kurawal, ini kurung yang ini ya. Diawali kurung kurawal, diakhiri kurung kurawal. Yang di dalamnya ada kurung, ini kurung biasa ya. Ini untuk pasangan berurutan ya. Urutan pertama di depan koma, urutan kedua setelah koma, di belakang koma ini ya. Urutan pertama ini untuk himpunan pertama, urutan kedua untuk himpunan kedua. Yang pertama himpunan A.
Urutan kedua, himpunan B. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A, begitu. Seterusnya. Sampai di nomor 2 sekarang. Seterusnya di nomor 2. Ini. Perhatikan nomor 2, diagram panah himpunan A ke himpunan B ya. Panah-panah dari himpunan A ke himpunan B. 1 berpasangan dengan A, 1 berpasangan dengan B, 1 berpasangan C. Yang 2, 3, 4 tidak punya pasangan. Ini juga relasi ya. Jadi di nomor 1 semua anggota himpunan A punya pasangan. Sekarang di nomor 2 ini anggota himpunan A hanya 1 yang memiliki pasangan. Pasangan berurutannya ditulis, dibuka dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal, jangan lupa ya. Nah, pasangan berurutannya 1, A. Koma ini ya, di luar kurung ini juga koma ya. Antar kurung biasa dipisahkan koma. 1 dengan B. 1 dengan C. Yang urutan pertama ini himpunan A. Himpunan A. Yang urutan kedua A, B, C ini himpunan B. Himpunan B ini. Ya. Nama himpunan harus menggunakan huruf kapital, jangan lupa ya. Ditulis ini ya, di atas ini. Berikutnya yang nomor 3 ya. Kita beralih ke nomor 3. Perhatikan baik-baik. Himpunan A beranggotan sama, jadi nomor 1, 2, 3, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bedanya di nomor 3 ini hanya 2 anggota himpunan A yang memiliki pasangan, yaitu 1 dan 2. 1 ke A, 2 ke C. Nah, penulisan himpunan pasangan berurutannya seperti ini ya. Di awali kurung kurawal, diakhiri kurung kurawal. Di tengah-tengah kurung kurawal isinya pasangan berurutan. Ini tanda kurung biasa ya. 1 dengan koma A. Ditutup ya, ini kurung biasa. Koma ya, ini pemisah 2 kurung biasa, ini koma juga ya. Sekarang kita melihat berikutnya. Coba perhatikan yang nomor 4. Yang nomor 4 ini himpunan A memiliki anggota yang sama dengan nomor 1, 2, 3. Sekarang 1, 2 tidak memiliki pasangan. 3 memiliki pasangan dengan B. 3 memiliki pasangan dengan C. 4 memiliki pasangan dengan C. Ini himpunan pasangan berurutannya. Sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Di awali kurung kurawal, ditutup, diakhiri kurung kurawal. Yang tengah-tengah ini isinya himpunan pasangan berurutan. Urutan yang pertama, namanya pasangan berurutan harus berurutan. Urutan pertama harus miliknya himpunan A. Urutan kedua, itu setelah koma. Koma yang ini ya, yang di dalam kurung biasa ini ya. Urutan kedua miliknya himpunan B. Begitu penulisannya, jangan salah tulis ya. Sekarang yang nomor 5. Perhatikan, anggota himpunan A hanya 1 anggota yang tidak memiliki pasangan, yaitu 1. Lainnya memiliki pasangan, ya. Ini. Kemudian untuk nomor 6, semua anggota himpunan A ini, perhatikan semuanya, hanya ada 1 yang memiliki pasangan, yaitu nomor 4 saja. Ya. Anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 tidak memiliki pasangan. 4 memiliki pasangan, mendua ya. Ini ke A, 4 ke B, 4 ke C. Wah, itu. Ini penulisan himpunan pasangan berurutan, aturannya sama seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang nomor 6 ya. Ini sudah. Sekarang nomor 7. Sekarang nomor 7. Coba kita lihat nomor 7. Nomor 7, anggota himpunan A
hanya ada satu anggota yang dipasang, yaitu 2 saja ya, cuma memasangkan diri ke B saja yang 2 ini ya. Selanjutnya yang nomor 8 ya. Nah, ini yang kelihatan agak aneh ya. Ini juga termasuk relasi anggota himpunan A tidak memiliki pasangan sama sekali ya. Nih. Untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu anggota A ada yang memiliki pasangan. Nah, sekarang yang nomor 8 ini ya, tidak satu pun anggota A memiliki pasangan dengan anggota B. Nah, ini juga digambarkan satu relasi. Terus ada hal yang juga penting penulisannya, karena himpunan pasangan terurutnya ini tidak berpasangan ya. Untuk anggota himpunan A tidak berpasangan, tentu di sini harus kosong ya, tidak ada isinya. Berupa himpunan kosong ya, diawali kurung kurawal, ditutup kurung kurawal, tengah-tengahnya tidak ada anggotanya, kosong. Kemudian berikutnya lagi kita lihat ya. Ada yang perlu saya tambahkan juga, jangan lupa pada ilustrasi ini, perhatikan baik-baik, kita selalu memfokuskan pada anggota himpunan A. Siapa saja yang memiliki pasangan. Itu ya, jadi sejak kita membahas ilustrasi nomor 1 sampai 8, kita selalu ya, melihat himpunan A dari A ke B. Jadi A-nya ya. Jadi titik tekannya di sini ya, fokus kita adalah di himpunan A. Ya, untuk relasi ini. Anggota himpunan A itu siapa saja, terus siapa saja yang berpasangan. Itu fokusnya di situ. Terus penulisannya ini jangan lupa titik ya ini ya. Anggota-anggota himpunan disertakan titik, disertai titik ini ya. Itu tambahnya. Terus kita lihat berikutnya. Nah, ini definisi relasi ya. Dari ilustrasi tersebut kita bisa mendefinisikan berikut yang sederhana ya, definisi yang paling sederhana. Banyak cara mendefinisikan relasi, tetapi ini yang sederhana kita ungkap. Diketahui himpunan A dan B. Jadi ini harus dituliskan, diketahui himpunan A dan B. Ada 2 himpunan ya. Konsep dasar untuk relasi dibutuhkan 2 himpunan. Nama himpunannya boleh P, Q, K, L, S, dan T, C dan D, E dan F, terserah ya. Himpunan yang penting pakai huruf kapital. 2 himpunan diketahui A sama A dan B. Keduanya memiliki anggota. Jadi himpunan A ini harus punya anggota, himpunan B juga harus punya anggota. Banyaknya anggota berapa? Bebas ya, boleh 1 anggota, boleh 2 anggota, boleh 3 anggota ya. Relasi atau hubungan, sinonim ya, relasi, hubungan sinonim. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke B, dari ada kata dari himpunan A ke B. Ya, A-nya itu dari ya. Arahnya dari A ya. Kemana? Ke B, menuju ke B. Itu perlu ya. Perlu dicontohkan. Dari A ke B. Arahnya datang dari A menuju B. Relasi atau himpunan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota A ke anggota B. Pemasangan anggota A ke anggota B. Penyajian relasi sekarang, penyajian relasi. Penyajian relasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Dapat dilakukan dengan berapa cara? Dengan 3 cara. Di antaranya 1, dengan diagram panah, 2 dengan diagram kartesius, 3 dengan himpunan pasangan berurutan. Ini bisa juga dikatakan himpunan pasangan terurut. Sekarang perhatikan contoh berikut. Contohnya disajikan dengan tabel ya. Kolom pertama berisi nama siswa.
Yang pertama, kolom kedua berisi pelajaran yang disukai. Siswa namanya yang bernama Abdul menyukai matematika dan IPA. Siswa yang bernama Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Siswa yang bernama Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Siswa yang bernama Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, siswa yang bernama Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Perlu diingat, peserta didik semuanya tabel tersebut menyatakan relasi atau hubungan. Kesukaan, nah ini punya nama ya relasinya. Relasi kesukaan peserta didik terhadap mata pelajaran ini namanya. Jadi nama relasinya adalah kesukaan, tergolong relasi kesukaan. Kesukaan apa? Kesukaan peserta didik terhadap mata pelajaran. Apakah ada relasi yang tidak punya nama? Ada, ya. Jadi tidak semuanya relasi itu diberi nama, ya. Tidak semuanya, ya. Ada yang tidak memiliki nama, ada juga yang memiliki nama. Nah, yang di contoh tabel ini relasinya punya nama, yaitu relasi kesukaan. Sekarang kita menyajikan relasi kesukaan ini ke dalam beberapa cara ya. Jadi relasi tersebut dapat disajikan dengan cara, nah ini cara penyajian relasi. Sekarang cara yang pertama dengan diagram panah. Dengan apa? Peserta didik dengan diagram panah. Nah, pinter. Sudah ingat ya anak-anak? Berikut ini diagram panah kesukaan. Kesukaan apa? Kesukaan peserta didik terhadap mata pelajaran. Digambarkan dengan lingkaran seperti ini. Ya, ini diagram panah. Dua lingkaran. Lingkaran yang pertama, ini bisa lingkaran, bisa elip ya. Dengan pertama, atau juga bisa seperti persegi panjang boleh ya. Ini tidak harus lingkaran. Ya, anak-anak bisa membuat yang sebaik mungkin boleh berbentuk persegi panjang boleh, lingkaran boleh, elip boleh. Dibutuhkan dua ya. Nah, yang pertama di sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan. Himpunan yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah himpunan asal. Ya, himpunan asal ya. Ini namanya domain. Jadi himpunan A ini namanya ini domain ya. Himpunan asal. Himpunan yang B ini namanya himpunan kodomain, himpunan kawan ya. Kawan ya, himpunan kawan. Kemudian yang di panah-panah ini, ya, anggota yang di panah-panah ini, nah, itu namanya rings. Kebetulan di sini himpunan kawan, kodomain, himpunan B sama dengan rings. Ini diagram panah ya. Jangan lupa nama kesukaannya diberi ini tanda panah ya. Kesukaan. Anda boleh juga menuliskan kesukaan gitu aja ya. Dari A ke B. Dari A ke B itu kesukaan. Terus Abdul suka apa? Tadi yang di tabel. Suka matematika ya. Panahnya dibuat dari Abdul ke matematika. Arah panahnya dari Abdul ya, menuju matematika. Abdul menyukai IPA ya, arah panahnya dari Abdul menuju ke IPA. Itu. Dan seterusnya ya, sampai pada Elok. Elok menyukai matematika ya, arah panahnya dari Elok menuju matematika sini. Elok menyukai IPA ya, menuju ke IPA sini. Elok menyukai keterampilan ya, arah panah dari Elok menuju keterampilan. Begitu anak-anak cara membuatnya ya. Bisa ya, dicoba nanti membuat sendiri ya. Kalau bisa disalin ya, latihan membuat. Ini disalin tapi tidak dengan elips, tapi dengan persegi panjang boleh ya, dibuat sebaik mungkin. Sekarang diagram Kartesius. Berikut ini diagram Kartesius kesukaan.
Diagram Kartesius, ini penyajian yang kedua ya, penyajian relasi yang kedua ini. Ini diagram Kartesius. Ini memanfaatkan sistem koordinat Kartesius. Ya. Anak-anak sudah mengerti koordinat Kartesius ya. Di dalam koordinat Kartesius ada sumbu X atau disebut absis, sumbu mendatar, sumbu yang tidur ini. Ada sumbu yang berdiri tegak, ya, seperti pohon berdiri tegak ini ya. Sumbu vertikal atau disebut ordinat, ya. Namun tidak semuanya dipakai di sistem koordinat Kartesius, hanya sebagian yang kita butuhkan, yaitu sumbu X positif, absis positif, dan sumbu Y positif, ordinat positif, ya. Biasanya anak-anak di dalam koordinat Kartesius, sumbu X positif diisi bilangan-bilangan ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke kanan ya. Begitu pula untuk sumbu Y positif diisi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke atas. Sekarang, untuk yang sumbu X ini, kita beri nama himpunan, katakanlah A, himpunan nama siswa. Jadi di sini diberi tulisan nama siswa gitu ya. Ini ditambahkan sendiri, boleh. Nama siswa gitu. Terus ini ditambahkan lagi ya, yang ini mata pelajaran yang B, boleh. Nah, ini dibubui A, yang tidur ini sumbu tidur, absis positif. Yang ordinat positif dibubui huruf kapital B, himpunan B. Himpunan B yaitu himpunan mata pelajaran. Kemudian diberi nama, ya namanya ditulis di sini. Karena di dalam sistem koordinat Kartesius, anak-anak sudah bisa memberi nama 1, 2, 3. Sekarang 1 ini diberi nama siapa? 1 diberi nama ini, jangan lupa. Nah ini 1, ini yang 1 diganti Abdul, misalnya begitu. 2 diganti Budi, 3 diganti Chandra, 4 diganti siapa? Dini, 5 diganti Elo, gitu. Atau kadang boleh ditukar, dibolak-balik ya. Ini 1, ini 2, 2 ini 3. Boleh ya. Jadi tidak urut seperti tabel juga boleh ya. Karena himpunan itu untuk himpunan ya. Itu tidak memperhatikan urutannya ya. Diingat-ingat yang perlu diingat-ingat oleh anak-anak. Ini juga begitu ya. Ini ya. Nama-nama di sini juga boleh ditukar ya. Ini boleh yang di sebelah kiri, ini sebelah kanan juga boleh ya. Jadi sedikit kita hanya memanfaatkan sebagian koordinat Kartesius, tidak seluruhnya. Sehingga di sini ada hal yang sedikit modifikasi, yaitu pada saat nama ini ya bisa ditukar. Nah, dalam sistem koordinat Kartesius bilangan-bilangannya kan tidak boleh ditukar ya. Nah, itu bedanya di situ ya. Sedikit ya. Karena ini memanfaatkan sistem koordinat Kartesius dan sedikit dimodifikasi ya, dimodifikasi sedikit. Nah, begitu. Makanya ini diberi nama diagram Kartesius. Begitu penjelasannya. Sekarang kita menginjak ke himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan, perhatikan baik-baik ya. Ini himpunan pasangan berurutan ya. Namanya saja himpunan pasangan berurutan berarti harus diawali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal ini. Dibuka dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal. Isinya yang dalam ini adalah himpunan nama-nama yang berada di sebelah kiri ya. Yang dalam diagram panah digambarkan di sebelah kiri, di dalam pasangan berurutan diletakkan di sumbu horizontal ya, sumbu X positif, absis positif. Sekarang himpunan nama untuk pasangan berurutan diletakkan di depan koma ya. Ini koma, di depan koma ya. Urutan pertama harus berada di urutan pertama. Itu menunjukkan anggota himpunan pertama.
Ingat-ingat, mata pelajarannya berada di himpunan kedua, berarti berada di urutan kedua. Setelah koma ya, urutan kedua. Begitu seterusnya. Ini juga ya, nama berada di urutan pertama, mata pelajaran di urutan kedua. Terus begitu. Kemudian jangan lupa, antar kurung ini, kurung biasa, dipisah dengan koma. Ini koma ya, ada koma. Itu pemisah koma. Ya, antar kurung dalam pasangan berurutan ya. Yang berada di dalam kurung biasa ya, kurung biasa ini namanya pasangan berurutan. Pasangan Abdul berpasangan dengan matematika secara berurutan. Abdul di urutan pertama, matematika di urutan kedua. Ini sepasang, jadi pasangan. Ya. Makanya dikatakan pasangan berurutan. Nah, antar pasangan berarti antar kurung biasa ya. Kalau kita berbicara pasangan berurutan berarti ini ya, satu kurung biasa ini. Nah, antara pasangan berurutan ini dipisahkan oleh koma. Koma, jangan lupa ya, koma. Wah, sudah hebat ini ya, anak-anak sudah pintar semua ini, rupanya ya. Mudah kan menuliskan himpunan pasangan berurutan. Ada hal yang perlu diketahui juga dalam himpunan pasangan berurutan, itu tidak semua anggota kodomin himpunan kedua atau himpunan kawan itu dituliskan di sini ya. Nah, dalam pasangan berurutan itu himpunan pertama ini menunjukkan asal panah, himpunan kedua tujuan panah. Jadi nanti kalau ada yang tidak mendapatkan panah ya, ya berarti nggak ditulis di sini ya. Gitu ya. Sekarang kita menginjak ke domain, kodomain, dan ring. Diketahui himpunan A dan B, keduanya memiliki anggota. Domain atau daerah asal, ini himpunan pertama ya, domain itu, adalah himpunan yang anggotanya dari semua anggota himpunan A. Himpunan pertama. Ya. Jadi, domain adalah himpunan yang anggotanya dari, katakanlah, ini anggotanya dari himpunan A ya, himpunan pertama. Tidak harus semua ya, ini ya, tidak harus semua ya, domain. Domain, oh sorry, ini tak tulisnya dulu. Maksud saya, domain adalah, daerah asal adalah himpunan yang anggotanya dari semua anggota himpunan A, itu domain ya. Himpunan pertama, domain. Domain. Terus, ya, saya ralat lagi kata-kata saya supaya nggak membingungkan. Domain atau daerah asal atau himpunan pertama adalah himpunan yang anggotanya dari semua anggota himpunan A. Himpunan pertama ini ya. Maksudnya semua anggota domain ya. Dari ya. Semua anggota domain yang anggota-anggotanya berasal dari anggota himpunan A. Contohnya Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok itu domain. Kodomain atau daerah kawan adalah himpunan yang anggotanya dari semua anggota himpunan B. Itu himpunan kedua ya, himpunan B. Ya. Saya ulangi, A ini himpunan pertama. Ya. Abdul, Budi, Conto, Dini, Elok. Ini merupakan anggota domain. Ya. Jadi domain itu berupa himpunan. Ya. Ini yang perlu saya tegaskan, domain itu himpunan. Himpunan. Ya. Domain itu himpunan. Berikutnya lagi, kodomain atau daerah kawan, himpunan yang anggotanya dari semua anggota himpunan B, himpunan kedua. Contohnya matematika, IPA, IPS ya, dalam contoh ini tadi.
Ring atau daerah hasil adalah himpunan yang anggota-anggotanya dari pasangan anggota himpunan A. Jadi himpunan A berpasangan dengan siapa, itu ring ya. Di matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan olahraga ya. Dalam contoh ini anak-anak sudah tahu bahwa domainnya itu ini. Ini kita tulis domain gitu aja ya, biar tidak. Nah itu tadi yang saya agak lupa ya, saya cari-cari sekarang sudah mulai ingat. Ini D aja, domain. Ini ditulis bukan B tapi K gitu aja ya. Kodomain. Ini R, maksudnya ring ya. Nanti ada juga simbol yang memakai ring itu relasi ya. Tapi di sini ring juga boleh ya disimbolkan dengan R. Jadi nanti kita bisa menggunakan simbol R itu untuk relasi, juga untuk ring ya. Boleh ya, double ya, dipakai untuk dua nama. Sekarang saya ingatkan supaya nanti tidak bingung. Cukup sampai di sini dulu buat peserta didik semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.